Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Winahar. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya dari artikel yang telah dibeli oleh Pak Lukman. Dan di sini juga Pak Lukman telah memberi beberapa poin pertanyaan. Pertama, apa permasalahan yang sengaja diangkat di dalam artikel tersebut? Masalah yang diangkat pada artikel ini adalah tentang Parade Kebanggaan Beograd 2010 yang mewakili momen kritis dalam sejarah proses demokratisasi Serbia dan menggambarkan ancaman bahwa ekstremisme sayap kanan merusak hak-hak demokrasi dan kebebasan pribadi. Dalam artikel ini, penulis menggunakan teori sekuritisasi agar dapat memahami rangkaian Parade Kebanggaan Beograd 2010 yang kesuksesannya terbatas. Penulis menggabungkan cara analisis konten dan wacana. Dengan menilai kepantasan teks ancaman, wacana yang dijabarkan secara luas, dan peran aktor keamanan agar dapat mengetahui arti dari parade. Selanjutnya, mengapa permasalahan yang diangkat oleh penulis itu bermasalah dan apa pentingnya bagi mengetahui permasalahan tersebut. Karena mungkin penulis ingin mengetahui mengapa Parade Kebanggaan pada 2010 memiliki kesuksesan yang terbatas. Meski sudah mengikuti tata bahasa keamanan, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya tertanam dalam konteks diskursif yang lebih luas. Selanjutnya, terdapat studi kasus atau pengalaman kasus apa saja yang dimunculkan di dalam artikel tersebut. Dengan kata lain, apa perbandingan studi kasus muncul. Karena menurut penulis, UU keamanan dari kedua pihak hanya untuk memenuhi syarat fasilitasi pertama yang terkait dengan tata bahasa keamanan, sama halnya dengan gerakan sekuritisasi yang hanya memenuhi kondisi fasilitas kedua yang terkait dengan konteks. Analisis kuantitatif telah dengan jelas menunjukkan bahwa gerakan sekuritisasi yaitu mengikuti tata bahasa keamanan secara erat, dan aktor sekuritisasi mendefinisikan isu Belgrade Pride Parade lewat pengakuan penangguhan kebebasan berkumpul yang dipercaya secara konstitusional dan pelanggaran peristiwa. Tetapi di sisi lain, para pelaku sekuritisasi liberal pun menggambarkan isu ekstremisme kekerasan seperti bentuk ancaman politik terhadap tatanan konstitusional, supremasim, dan hak asasi manusia yang perlu ditangani. Dan analisis konten memaparkan bahwa hanya terdapat sedikit penggunaan dorongan peristiwa sejarah yang melemahkan penempatan teks ancaman ke dalam konteks keamanan yang lebih luas. Tapi di sisi lain, analisis wawancara menunjukkan bahwa teks ancaman memanglah telah tertanam dalam wawancara politik dasar. Dan para aktor menggunakan tindakan keamanan memiliki akses ke media yang dimana mereka biasanya ditonjolkan secara negatif. Apa kendala dan hambatan penelitian atau riset yang dilakukan oleh kedua penulis artikel dalam melaksanakan atau membuat tulisan artikel tersebut? Penulis meriksa bagaimana komunitas yang berbeda menggunakan afinitas hak mereka untuk dilihat di depan umum dan tidak setuju dengan orang lain, tapi membuat kerangka analisis visual untuk 4 jenis berita, menyoroti opsi semiotik yang digunakan untuk membuat kota kontroversial. Selanjutnya, apa simpulan dan kesimpulan artikel tersebut? Yang diangkat pada artikel ini adalah tentang Parade Kebanggaan Beograd 2010 yang mewakili momen kritis dalam sejarah proses demokrasi Serbia dan menggambarkan ancaman bahwa ekstremisme sayap kanan merusak hak-hak demokrasi kebebasan pribadi. Mungkin penulis ingin mengetahui mengapa Parade Kebanggaan pada 2010 memiliki kesuksesan yang terbatas. Meski sudah mengikuti tata bahasa keamanan, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya tertanam dalam konteks diskursif yang lebih luas. Menurut penulis, UU keamanan dari kedua pihak hanya untuk memenuhi syarat fasilitasi pertama yang terkait dengan tata bahasa keamanan, sama halnya dengan gerakan sekuritisasi yang hanya memenuhi kondisi fasilitas kedua yang terkait dengan konteks. Dan para aktor menggunakan tindak keamanan memiliki akses ke media yang dimana mereka biasa ditonjolkan secara negatif. Memeriksa bagaimana komunitas yang berbeda menggunakan afinitas hak mereka untuk dilihat di depan umum dan tidak setuju dengan orang lain. Kurangnya mungkin sekian dari saya, kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.